ya. Ini mukanya cerah semua, cerah. Welcome back to the Number Show. Akhir pekan yang sangat menyenangkan, terutama bagi kami fans United. Iya. Ah, Pertandingan yang enggak dibilang menguras emosi juga enggak sih ya, karena kalau kalau masalah eh, konflik adu mentalnya kayaknya enggak begitu se ekstrim kayak El Clasico dulu gitu. Hmm. Cuma ini mungkin jadi salah satu pertandingan terbaik United mungkin ya setelah beberapa tahun. Iya, kemenangan dengan cara terbaik ya. Ya, Karena kemenangan dengan cara terbaik, betul. sebelumnya mungkin pernah juga menang lawan City zaman Mourinho Ya, yang tiga Pogba dua dua tiga gol dua kalau yes nggak salah yes kan. yes yes Ah, Comeback. cuman prosesnya itu Hmm. kita bisa menikmatin Setiap pertandingannya. menitnya. Ah. Iya. Iya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja membahas review Manchester United versus Manchester City. United berhasil menang dengan sangat-sangat meyakinkan meskipun ada bejo sedikit. Kenapa aku bilang meyakinkan, Ah, karena City itu baru bisa dapat shot on target menit ke 30 atau berapa gitu. Dan hmm, sepanjang 90 menit itu City cuma bisa 2 3 shot on target hmm. dibanding United. Shot on target itu cuma satu loh. Shot on target satu, shot attempt-nya yang 3 kalau nggak salah. Ah, iya, shot on Dan target itu yang cuman golnya Grealish itu. golnya Grealish, iya betul. Iya, golnya Grealish. Dan seperti yang omongkan di kita bahas di episode sebelumnya kemarin, Iya. kalau United kemungkinan besar main dengan 3 gelandang, dan ternyata iya memang seperti itu. Erik Ten Hag ini pinter loh. Meskipun Hmm. eh, Casemiro kata orang kok kayaknya agak Ah, ampas gitu pertandingan. Ya bukan ah. ampas, Frednya yang terlalu Hmm. jago. Iya, bagi tugas kan. Itu Frednya yang Jadi terlalu jago. untung aja pemilihan pemilihan itu salah satu kunci kalau menurutku ya. Hmm. Kunci pertama yang akhirnya United bisa menangkan pertandingan itu dengan memasukkan Fred Iya, dari menit awal ya. iya, Fred sama Casemiro itu, Casemiro jadi ya, Mm-mm. meskipun ada memang beberapa kali Casemiro kayak kehilangan bola atau gagal mengantisipasi interceptnya Mm. pemain City, tapi Fred ini sukses menjalankan tugasnya Ander Herrera pada saat me- ngikutin Eden Hazard. Iya, iya, iya. Di luar dari gol ya, ya udah gol kontroversi Bruno itu Oke. kalau menurutku pribadi sih MU tetap yang lebih layak menang dibanding Man City. Ini Eh, secara objektif atau secara subjektif? secara objektif Oke, oke. karena yang pertama peluang yang dihasilkan United itu jauh lebih berbahaya Mhm. dibandingkan dengan City. Ya, Sedangkan City cuma unggul possession bola possession. aja Iya, betul. Iya, dan betul. attempt on targetnya cuma satu yaitu golnya Grealish itu. Golnya Grealish, iya, iya. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi eh create chances itu United itu lebih berbahaya dan aku lupa di yang biasa nge-share expected goal itu United Mhm. itu expected goalnya 2, Expect lebih tinggi. sekian, Iya, iya. City itu 0, Iya, sekian, iya, iya, ya iya. kan? Iya. XG Jadi filosofi. ya, nah, jadi kalau dari segi permainan eh City seperti biasa lah Iya, gayanya Pep gitu kan, tipikal City. Iya, iya, iya. tipikalnya City. Dan ini menjadi salah satu pertandingan yang kemenangan dengan cara terbaik karena dua dua taktikal berbeda yang agak mirip-mirip aku lihat ya. Mhm. Pep masih masih kekeh dengan passing and position ya. Bukan kekeh, keras kepala. Bebal Kepala dia kan. itu.
Ya kan? Kita kan udah bahas juga di preview sebelumnya ya, yang Iya, iya, kemarin gitu kan. iya. Dia masih tetap dengan passing dan positionnya. Ten Hag itu mirip tapi ada dimodifikasi sedikit, passing and Mm-mm. transition, Iya, ya kan? iya. Berbedanya itu kan. Ha, Sedangkan hal yang jarang kita lihat ha, itu tadi malam itu ha. pemain City itu beberapa kali melakukan kesalahan passing. Iya, iya. Jadi dari dua tipikal strategi itu eh, timnya Pep ini sudah anu ya, sudah ketinggalan di satu sisi melihat di luar dari proses golnya ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau dari penciptaan peluang kemudian dari penguasaan bola City unggul peluang United. Dan mungkin David De Gea tadi pagi waktu Manchester dia mungkin lagi cari lawan sparring di Sunderland. Karena praktis dia nggak ada melakukan apa-apa di pertandingan semalam kan. Iya, iya, iya. Biasa kan kita menonton De Gea itu di pertandingan seperti ini biasanya Lompat-lompat kan ada dia. highlight. Iya, Iya kan? terbang-terbang dia. Iya, iya, Lompat-lompat kan? iya. Ini nggak Semalam ada. itu nggak ada sama Nggak sekali. ada, nggak ada sama sekali. Nggak ada, nggak ada. Jadi makanya aku bilang di luar dari proses gol dan lain-lain itu United tetap yang lebih layak di memenangkan pertandingan semalam. Mm-mm. Iya, ini juga sekaligus mungkin mungkin ada baiknya Pep ini merefleksikan diri sedikit lah. Ini sudah yang kesekian kalinya loh timnya kalah sama Eh, tim yang mainnya dibilang parkir bus juga enggak, tapi bisa mm, menetralisir suplai bola dari lini kedua ke lini depan, terus mm, transisi cepat seperti yang kamu bilang tadi, karena di pertandingan kemarin kan berapa kali tuh United cuma satu dua sentuhan bola jauh lepas sampai mm, Rashford sedikit hamstring gitu kan, capek ngejar mm. bola gitu. Iya, Yang bikin kita sempat panik juga kan, iya. mampus keluar ini si Waduh. kawan. Iya, karena mungkin ini ya seperti aku bilang, kayaknya Pep perlu merefleksikan diri deh. Ini bukan bukan kali pertama ada tim yang mengalahkan Manchester City-nya Guardiola dengan sangat-sangat apa kalau istilah pandit Indonesia itu serangan sporadis. Tapi mungkin ini akan berbeda ya narasinya kalau United kalah. sepak bola bukan Oh. sepak bola yang diperankan lawan City kemarin itu Tottenham ya. Hmm. Narasinya pasti akan jadi kalau Conte pasti itu jadi counter attack negatif football kan. Iya, 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 Eh, iya. Iya. Cuman yang membedakan tuh beberapa kali kan passing-passing di lini tengah sebelum masuk ke di umpan lambung ke depan itu Casemiro, Bruno sama Erikson kan Mm-mm. di situ sempat itu ada yang dibilang tiki taka walaupun cuman sebentar gitu Iya, kan. iya, iya, Tapi, iya. tapi ada prosesnya. Mm-mm. Yang catatan lain juga dari pertandingan semalam itu, baru kali Hmm? ini aku melihat Phil Foden dan Hmm. Erling Haaland sebegitu frustasinya di lapangan. Haaland sampai turun ngambil bola. Aku sempat kaget itu yang di momen yang diikutin sama Varane dulu loh. Dia sampai diikutin Varane gitu. Jadi eh ini sebenarnya berhubungan ya dari dari proses permainan yang City hanya mengenalkan posisi gitu kan. Mm-mm. Bagaimana bisa seorang Erling Braut fucking Haaland gagal menciptakan satu peluang gitu. Gak ada Yang peluangnya sama backnya sekali. itu, yang center backnya itu diisi left back murni, ya kan? Jadi eh Iya, kayak iya, di iya. luar nalar gitu. Iya. Kok bisa gitu? Mm-mm. Kalau di pertandingan sebelumnya kan nih yang City lawan Chelsea itu kan oh tumben gitu Erling Haaland nggak ada di papan Mm-mm. skor gitu kan. Mm-mm. Ini untuk attempt on target aja nggak ada Nggak ada, Erling nggak Haaland ada. gitu. Bahkan dibilang satu-satunya kayaknya peluang Haaland yang sempat membuat fans United panik itu pada Deg-degan. saat tendangan percobaannya yang dihalau sama Fred sama Casemiro kan, Casemiro. yang itu doang. Hmm, Selebihnya nggak iya ada, iya. nggak ada. Yang di detik-detik terakhir sebenarnya jantungan juga gitu. Pas Kira-kira Maguire masuk. penalti apa enggak tuh? Oh, yang Bukan. itu. Iya, 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 Yang iya, dia iya, belir belakang tuh kan. iya, iya. Ha, 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 ha. Tapi di luar dari yang Luke Shaw ini ya, Hmm, eh, di balik penampilan gemilangnya Luke Shaw ini jadi left center back hmm, beberapa pertandingan United ini, hmm.
Yang menarik itu kira-kira apa yang dipikirannya Gareth Southgate sama asistennya? Kan nonton tuh di Iya, tribun iya, kan. iya, iya, iya. Kira-kira apa di pikiran nanti mau diapakan nanti Luke Shaw ini kalau dipanggil ke timnas? Iya, Gitu kan. Bingung dia kan. Kira-kira mau iya. seberani Ten Hag Mm-mm, menjadi mentransformasikan menjadi center back atau mm-mm. masih tetap jadi Left 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 back back. murni? Betul, betul. Ini aku jadi teringat sama ini loh. Posisinya Luke Shaw yang jadi left center back itu sama seperti Daley Blind di Ajax. Oh ya ya. Kalau Daley Blind sih aku lihat karena Umpannya sudah sih. udah nggak muda lagi, Iya, iya, iya. kecepatan sudah menurun, jadi Betul. dia dialihkan dia ke situ dia. Lebih ke apa istilahnya ball playing defender sama kayak Hmm, Maguire sih. Cuma Luke Shaw kemarin nggak ada semalam itu dia kayak main ball playing defender, nggak ada kerjanya. enggak. Bahkan kayaknya nggak kerja keras kok Luke Shaw kemarin itu. Iya, murni sih kalau kita lihat ya eksekusi eh, strategi yang diinginkan Ten Hag itu berjalan ya, bisa dijalankan semua pemain ya Mm-mm, karena mm-mm. nggak ada yang nggak ada yang melakukan pemain United nggak ada yang melakukan individual error Ya, kecuali yang momen Fred kehilangan KDB dan akhirnya gol. Fred kehilangan KDB. Oh ya, 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 yang itu Hanya doang. itu Iya, aja tuh. iya, iya, Lepas iya, tuh iya, kan, iya. lepas dari markingnya Fred, Ah, akhirnya gol. ah, ah. Selebihnya itu nggak ada kayaknya kesalahan individual dari pemain United. Paling Martial sama Eriksen performanya eh, tidak kontribusinya di bawah dari pemain-pemain yang lain, yang harusnya diganti gitu kan. Mm, mm, Jadi eh, di preview kita yang kemarin juga sempat aku bilang kan pertandingan sepenting ini menentukan siapa yang kira-kira melakukan kesalahan paling sedikit. Dan mm, United itu praktis kayaknya nggak ada melakukan kesalahan apa-apa mm. di pertandingan kemarin. Iya. eh, s- Kalau kita lihat apa namanya, eh kenapa United kayaknya Rafael Varane sama Luke Shaw nggak begitu Hmm? kerja ekstra di lini belakang itu karena pemain United pada saat mereka dalam keadaan bertahan gitu, pada saat pemain City menguasai bola, nggak ada Hmm. satupun pemain United yang terpancing buat mengambil bola yang dikuasai Hmm. pemainnya City gitu, sampai Iya, iya, iya. pada saat posisi tertentu di mungkin perimeternya mereka yang mungkin Hmm. ini sudah layak untuk dipres. Jadi mereka memang nunggu, pemain United memang nunggu dan Hmm. pada saat Kevin De Bruyne itu betul-betul dikawal sama Fred itu aku nggak pernah menyangka kalau Fred itu bisa bisa melakukan pekerjaan yang sepertinya mustahil kalau 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 Fred ditugaskan melakukan hal seperti itu gitu loh. Hmm. Dan kayaknya itu salah satu yang dari Ten Hag itu spot on ya. Mungkin Pep Guardiola itu nggak bakalan kepikiran dia memainkan antara Fred atau McTominay untuk mendampingi Hmm. Casemiro gitu kan di pertandingan sepenting ini gitu kan. Kemudian juga pemilihan apa ya empat lini empat lini belakang United itu kayaknya apa ya seperti nggak ada celah sama sekali karena Nggak ada celah, Erling Haaland tuh nggak ada. apa ya mungkin inilah sebagai pembeda kalau misalnya kan Haaland dengan Mbappe itu kan selalu Dibandingkan. dibandingkan Iya, iya. dengan striker yang lalu itu di seusianya berapa cetak gol gitu kan. Haaland tuh kalau misalnya one on one di posisi peluang murni sudah berhadapan dengan penjagang lawan itu kayaknya Lewat bagaimanapun dia, kayaknya ya, gol gitu kan. iya, ya. Dan kekurangannya Haaland jadinya kelihatan seperti ini pada saat lini belakang lawannya itu sangat rapat, dia nggak bisa cari ruang kan. Pada saat dia mau cari bola ke belakang jadi kelihatan eh, kayak kayak apa ya nggak aneh banget gayanya gitu kan dia ke belakang gitu track back kemudian kayak nggak ada terlibat di proses permainannya City Iya, iya, jadi kayak cuman disuruh ke belakang nggak tahu mau ngapain dia iya, habis iya, itu iya. kayak nggak ada dapat apa-apa langsung ke depan lagi dia nggak ada melakukan percobaan lagi gitu Iya, jadi dia langsung ke inilah depan. mungkin bedanya. Dia langsung ke depan lari kayak robot seperti itu dan
larinya aja sih yang bikin takut sebenarnya. Iya. Tapi pada supply bolanya nggak nyampe itu Iya. putus alirannya. Satu poin poin positif dari match semalam juga di pihaknya United itu offside trapnya nggak ada celah loh. Hmm. Nggak ada cacatnya itu offside trapnya. Aku sampai dan kamu masih ingat kan gimana Aaron Wan Bissaka bisa bisa keeping bola seperti itu? Itu itu Yang ada ngelewatin 3 orang dia yang Rodri sampai nyungsep tuh. Bernardo Silva, Rodri, sama Cancelo tuh Cancelo dibuat iya. pontang-panting tuh. Iya, itu kalau ada fans fans United yang nggak nonton 3 menit eh, apa 3 menit Aaron Wan-Bissaka 30 detik Aaron Wan-Bissaka nyekil itu keterlaluan kalian. Dan memang apa ya, pada saat Foden main juga nggak berkutik sama sekali. Bahkan sampai Grealish main, aku masih tetap percaya dengan kemampuannya AWB untuk defensif ya. Karena Hmm. akhirnya kan kayaknya Grealish itu bukan di sayap dia. Mm-mm. Pasti ke tengah dia lari Ke kan. tengah iya iya Berapa iya kali iya. tuh ke tengah terus dia lari gitu Mm-mm. untuk lari dari anunya Cut Wan-Bissaka. cut inside running into Hmm. channel. Padahal statistiknya Grealish itu kan kalau Pep memainkan Grealish itu City nggak pernah Hmm. kalah gitu. Pada saat Pep Hmm. memasukkan Grealish City nggak pernah kalah. Kalah lah jadinya. Bahkan kalau udah cetak gol pertama, City nggak pernah kalah katanya. Iya 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 Kan itu sempat juga. di statistik tuh Iya, betul kan? di tes statistiknya juga kayak gitu. Hmm. eh Kamu tahu nggak? Aku kemarin sempat mencatat apa yang dibilang sama komentator. Hmm. Eh Old Trafford musim ini angker, bisa dibilang angker ya, karena sejauh ini Hmm. cuma 2 tim Hmm. yang berhasil mengalahkan United di Old Trafford. Siapa aja? Brighton, Yang pertandingan pertama Real Sociedad. ah, di Europa League. Iya. Kalau dipikir-pikir, cuman dua itu kayaknya anu ya, dibandingkan musim sebelumnya ya. Di zamannya Oli apa Ragnik ya, yang kalau di kandang tuh Nggak pernah menang. susah menang. Ragnik Ragnik tuh ya. Di away doang dia menang ya. itu Ragnik itu. Iya, 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 iya. Gile ya Spes- kalau dipikir-pikir ya. spesialis away. Hmm. Tapi memang ya kayak yang kemarin kita bahas, Hmm. di satu sisi United itu diunggulkan di putaran pertama ini jadwalnya di big match itu main di Old Trafford semua kan. Iya. Hanya City yang pertama tuh di Etihad. Jadi Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea di Stamford Bridge, Mm. tapi yang di Old Trafford itu menang semua. Iya iya. Gila ya lawan Brighton dan Hmm. Sociedad. Ngomong-ngomong Brighton, Oh iya. eh, Liverpool nggak usah merasa sedih lah kalah tadi malam karena United juga kalah di laga Iya, awal kan. nggak usah sedih. Tapi memang sulit mengalahkan dua tim sekaligus di waktu bersamaan. Brighton and Hove Albion. Dua tim sendiri tuh. Ya kan? Makanya wajar aja kok Liverpool sama United kalah gitu. Iya. Jadi nggak usah merasa sedih lah. Jurgen Klopp sampai Karena memang bapuk banget sih mainnya tadi malam iya tuh. itu bisa-bisanya loh pemain yang musim lalu cuma ngegolin satu si bukan bukan pemain yang nggak pernah ngegolin sejak 2019 itu ngegolin 2 gol. Solemars. Iya Solemar. Gile sih memang tuh. Tapi gila sih kaki kirinya dia itu. Hmm. Lebih gila lagi Danny Welbeck. Oh iya lebih gila lagi dia. Gini dia. Betul-betul nih pikir. Aduh. Tapi Iya ini kamu gimana ngelihat golnya Rashford. perannya Bruno Oh Fernandes?
Perannya ya, bukan dari Perannya. golnya dia. Oke. Ah, aku aku sebenarnya masih masih sama posisiku terhadap attitude Bruno Fernandes di dalam lapangan itu masih nggak beda jauh dengan apa yang kita omongin di pot-pot sebelumnya, Hmm. yang dia secara emosional menunjukkan rasa frustasinya pada saat sesuatu nggak berjalan seperti yang mungkin dia harapkan gitu. Hmm. Ekspresinya yang seperti itu bikin aku secara pribadi nggak nyaman, tapi mungkin itu kan nggak ditujukan ke teman-temannya tapi ke dirinya sendiri Hmm. gitu loh. Cuma Hmm. aku masih masih sedikit masih nggak nyaman dengan sikapnya Bruno Gayanya seperti itu, gitu. gayanya seperti itu. Tapi kalau dibilang Bruno Fernandes sebagai kapten di match semalam itu ya layak sih. Maksudnya begini, Hmm. pada saat berapa menit pertama, 15 menit pertama gitu, yang masih kondisi Yang pemain peluang dia masih, pertama tuh. iya, masih bugar-bugarnya gitu kan. Ada momen yang Martial itu nggak mau ngepres Hmm. City pada saat main di belakang gitu. Sampai Bruno Hmm. Fernandes yang maju menginstruksikan pemain buat ngepres Hmm. gitu. Tapi Hmm. nggak ada yang nggak direspon gitu kan. Hmm. Itu sebenarnya mental mental seperti itu udah menunjukkan kalau sebenarnya ya Bruno Fernandes itu punya kapasitas sebagai kapten. Dah. Gimana? Kenapa? Kalau Kenapa kamu menanyakan seperti itu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? ini sebenarnya mungkin dari ada sedikit hubungannya dengan yang kamu ketidaknyamananmu dengan sikapnya dia ya, dengan gaya kepemimpinannya dia, Mhm, yang justru memberikan advantage ke United. Jadi mhm, kalau pandanganku ke Bruno Fernandes ini setelah zamannya Roy Keane dengan Gary Neville, eh, hmm. the real proper captain itu Yang ini ya. ya inilah gitu Iya kan. ya. Iya ya. eh, aku menilainya dari kevokalannya dia, Hmm, dari mhm. cara mengekspresikan kekesalannya dia, Iya. ataupun sebaliknya pada saat ada tim lawan yang dia harus protes gitu. Iya 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 iya. Protes Iya. protes kerasnya menghampiri hakim Hakim garis garis itu iya. yang kemarin itu Ah. secara tidak langsung memberi Efek tekanan ya intimidatif kepada sih. Iya. Iya. kepada wasit. Iya, itu Itu tekanan bukan itu. bukan di match tadi malam aja, di match Arsenal Mhm. yang golnya Martinelli dianulir. Kan Iya iya dia iya itu iya iya langsung iya. menghampiri Iya. wasit itu. Ah, 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 ah. Jadi dua kondisi genting di dua pertandingan penting ini, Ah, itu Bruno Fernandes sudah menghasilkan dua kemenangan dari gaya kepemimpinannya dia. mhm. Jadi kalau aku langsung teringat tuh, kalau ingat yang cerita Mark Clattenburg yang dia bilang cerita tentang Roy Keane, yang dia mengubah Mengubah keputusannya yang keputusan, awalnya dia iya. yakin goal Mhm, kick, akhirnya mhm, karena Roy Keane teriak di mukanya jadi mhm, dikasih corner gitu. mhm, Jadi mhm, ini salah satu ya. Bisa jadi Bruno Fernandes belajar dari gaya Roy Keane bagaimana mhm, memimpin di lapangan gitu. mhm. Karena kalau kita lihat Maguire biasanya kan kalau ada apa-apa juga dia menghampiri wasit, tapi cara dia mengekspresikan ke wasit itu kayak nggak bakalan ada impact apa-apa gitu. Jadi nggak Mhm. ada memberikan tekanan atau intimidatif yang ke wasit gitu. Jadi Iya. gaya kepemimpinan Bruno ini yang kamu bilang kurang nyaman pada saat dia mengekspresikan kekesalannya, Mhm. itu di satu sisi bisa memberikan keuntungan ke United. Iya, iya, iya. Itu sepakat sih. Nah, ngomong-ngomong soal kemenangan United, hakim garis, keputusan, Hmm. kita kurang afdol kalau kita nggak ngebahas gol kontroversial ini gitu, gitu loh. Jadi kan kan kemarin di Eh, episode sebelumnya itu aku ngomong kalau ini sudah diatur. Ini sudah diatur. Jadi golnya Bruno itu memang sudah dikhususkan buat MU, apapun alasannya itu harus gol. Itu titipan. Nah, tapi secara teknikal, secara law of the game,
Hmm. Kamu melihat gol ini, proses golnya Bruno ini offset, sebenarnya offset atau enggak? Layak atau enggak disahkan? Nah, ada dua anu ya. Jadi Hmm. eh, berbau keberuntungan iya. Mm-mm. Cuman kalau misalnya layak offset apa enggak tergantung bagaimana kita Cara melihat sudut sudut pandangnya. Iya, pandangnya. iya, 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 iya. Oke, Ya kan? oke. Eh, Jadi kalau sudut pandangku gini, tapi sebelum ke situ, mhm, eh, to be honest nih, mhm, eh untuk mempertahankan ini kan kita posisi sebagai fans United mhm. membela gimana itu kok bisa disahkan gitu kan. Iya, iya, iya. Dan dan aku sangat senang untuk di posisi itu Ah, ah, membela ah, wasit ah, dan ah. membela menjelaskan rule of the game-nya gitu. Yes, 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 yes. Karena setidaknya untuk saat ini Mhm, karena berbeda kalau misalnya kondisinya berbalik ke City itu misalnya kan. mhm, mhm. Karena siapa tahu nih kalau di akhir musim United bisa melewati raihan poin Arsenal dan misalnya bisa juara nih, finger cross lah kan. Eh, Wasit kemarin itu namanya Stuart Stuart Artwell Stuart dan Artwell, Stuart Artwell. dan hakim garisnya kalau misalnya United juara, Hmm. wasit yang tadi malam itu layak dapat medali dan bisa jadi legendnya United gitu. itu itu sebagai anu lah pembuka dari sudut pandangku kan. Jadi Oke. eh, wasit kemarin itu dapat layak medali nanti kalau misalnya United juara musim ini gitu, Kamu, walaupun kamu lupa, jauh gitu. kamu lupa satu lagi. Kamu ingat Apa? yang di VAR siapa? Si ini eh, Michael Ayo. Oliver. Yes. Tapi dia nggak bisa. Nah, setelah aku baca itu di review Mm-mm. di rule of the game-nya, Mm-mm. memang VAR nggak bisa terlibat di kondisi itu Iya, 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 memang nggak bisa. karena tidak ada review dari VAR karena di monitor kita juga di TV juga nggak ada kan Nggak ada. review VAR kan. Nggak ada Nah, VAR check. jadi tidak tidak ada review VAR karena proses golnya Bruno itu bola terakhir dia dapat itu dari umpannya Casemiro. Iya, Bukan dari Rashford kan? Kan iya, yang dipermasalahkan nih Rashford kan. iya, 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 iya. Nah, Rashford itu nggak ada tuh dia nyentuh bola. Nggak ada Jadi nyentuh kalau bola. yang dulu pada saat pemain ada bergerak menuju bola nih, Aktif lah ceritanya. uh, uh, Heeh. mengejar bola lah misalnya Itu kan, otomatis offside. walaupun tidak disentuh kan. Meskipun nggak disentuh, iya, iya. Heeh. Nah, orang kan yang biasa yang kemarin ngelihat kan memang Rashford itu nguber bola tuh kan. Nguber, nguber. Heeh. Nah, itu yang pertama. Jadi Rashford itu nggak ada nyentuh bola. Heeh. Kemudian kan di poin B-nya itu kemudian dibilang kira-kira ada nggak mengintervensi atau Intervensi. mengganggu Iya. back lawan gitu kan. Yes, 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 yes. Nah, si Rashford ini tidak ada menyentuh operan dari Casemiro dan tidak ada menghalangi pergerakan back City. Heeh, heeh, heeh. Heeh. Iya kan? Orang yang salah mengartikan pada saat dia udah mau nyentuh bola kemudian kayak mau ngalangin gini kan. Padahal Dia kan jauh posisinya, padahal jauh nah, sebenarnya. nah yang bikin ini menarik di pertandingan aku ngulang-ulang lagi tadi tuh pertandingan. Aktualnya itu hakim garis itu angkat bendera pada saat bola sudah masuk ke gawangnya Ederson. Ah, Hakim garis baru ngangkat tuh setelah iya, iya, bola masuk kan. iya, Tapi wasit nggak ada tip fluid, iya, 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 ya kan? iya. Kecuali kalau misalnya kalau wasit sudah tip fluid, Dan maka offside. nggak akan gol tuh. Iya, 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 Nggak iya, bakalan ada intervensi dari VAR iya, karena iya. prosesnya itu bukan Casemiro dengan Bruno nggak ada masalah, Ah, 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 ya ah. kan? Yang masalah ini si Rashford ini. Iya. Nah, prosesnya Rashford ini yang dilihat itu uh, penilaian dari subjektifnya si wasit, Mm-mm, bukan dari VAR. mm-mm, mm-mm, Makanya nggak bisa masuk VAR dia karena dia yang wasit utama datang ngampirin hakim garis kan mm-mm. si Rashford mengganggu si Akanji kalau nggak salah itu Akanji, Akanji, Akanji. yang deketin itu kan. Iya. Jadi keputusannya itu murni dari subjektivitas dari wasit lapangan, Mm-mm, nggak mm-mm. ada dari VAR gitu. Iya. Nah, kondisinya kan berbalik kalau misalnya wasit utama itu udah sempat fluid tuh, Manipulate, iya. Mm-mm. Itu baru maka VAR check. kondisinya akan
Enggak, Enggak ya? tetap tetap tidak akan VAR check. Makanya menguntungkan City. Oke. Tetap tidak akan VAR check. Karena Oke. yang dilihat itu bukan lagi posisinya si Rashford ini udah nggak bakal bisa diinterview VAR. Tapi ya Aktual ya di ya ya. lapangan kan sudah dianulir kan. Nah, Hmm. jadi beruntungnya United itu karena wasit utama tidak meniup fluid. Hmm. Kalau menurutku ya. Hmm. Jadi kecuali kalau misalnya nih si wasit sudah meniup fluid, kemudian pasti yang protes ini sekarang United nih. Iya, 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 iya. Jadi kalau dari aku ngelihatnya itu nggak offside. Itu nggak offside. Nggak offside dari berdasarkan rule of the game-nya. Iya, Tergantung ke wasitnya menilainya iya, bagaimana. iya. Itu yang memang yang jadi yang diperdebatkan sama orang kan, eh, Hmm. katanya Rashford menghalangi Akanji seperti yang kamu bilang kan. Ah. Eh, tapi yang jadi perdebatan orang lagi pada saat itu Hmm. sudah dibantah gitu kan. Hmm. Eh, katanya apa yang dilakukan Rashford itu membuat Mempengaruhi Ederson ragu-ragu ah, untuk ngambil bola gitu, maju apa enggak. maju apa enggak gitu. Padahal kan, Nah, padahal kan, ah, padahal kan kalau mengacu pada law of the game-nya FIFA gitu kan, yang hmm, eh, selama itu aturan baru offset, offset kan aturannya diperbarui lagi kan setelah beberapa tahun gitu. iya. Kalau 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 aturan lama seperti yang kamu bilang tadi itu kalau kapan ada posisi aktif itu Hmm. eh, otomatis offside. Hmm. Karena sudah ada VAR, maka seperti yang kita lihat di beberapa pertandingan, bahkan di gol di pertandingan kemarin tuh siapa aku lupa. Itu kan offside Hmm. tapi enggak offside tapi Hmm. tetap lanjut sampai gol dulu, baru setelah itu Hmm. diputuskan itu offside atau Hmm. enggak gitu kan. Nah, Hmm. fungsinya VAR itu di situ. Nah, pada saat Hmm. ini kan ya balik lagi, wasit subjektif. Mungkin Nah, yang memang. unik di sini tuh dia nggak terlibat VAR karena kondisi yang dilihat itu bukan offset apa Iya, enggak. bukan offsetnya yang dilihat. Ah, Tapi posisinya Bruno pada saat menyentuh bola dari ini dari pada si saat, Casemiro. iya, iya, dan dia Kayak posisinya kan, onside, makanya itu ah, nggak new peluit gitu. ah, eh, yang dibilang orang mau itu Rashford belum menyentuh bola atau menghalangi Akanji, tapi Hmm, pergerakannya mempengaruhi keputusan Ederson dan Akanji, Walker dan Nathan Ake untuk ngambil bola. hmm, Salahnya lini pertahanan City di situ. iya, Karena mereka asumsinya mungkin itu sudah offside. hakim garis sudah angkat Hmm, bendera dan wasit akan triploid. hmm, Masalahnya sampai bola di depan Bruno masih belum ada apa-apa dari wasit. Dan hmm. mereka berharapnya itu bakalan direview VAR kan. Iya, 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 iya. Masalahnya itu nggak direview Nggak VAR. di review VAR, iya. Nah, jadi di sini aku ngelihatnya yang dibilang itu wrong assessment. Jadi Hmm, kalau misalnya memang mereka hanya menunggu dan berharap wasit niup fluid, ya hmm, ya udah itulah keakibatnya gitu. Jadi hmm, hmm. ini bisa jadi salah satu jadi mungkin evaluasi bagi lini belakang tim-tim City, Liga Inggris nanti. Liga Inggris, iya, iya, iya. Karena kalau ada kondisi seperti itu jangan nunggu wasit harus niup fluid dulu kan. Hmm, hmm, Jadi hmm. kondisi seperti itu yang harus dilakukan itu ya rebut bola Iya, rebut bola, iya. atau paksa si Rashford itu Nyentuh ngambil bola. bolanya Ah, 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 gitu. ah, Jadi ah. asumsi wrong assessmentnya dari lini pertahanannya City menganggap itu sudah fix sama bakalan offside gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalnya pun dibilang seperti itu mempengaruhi Ederson, memang iya, tapi wasit itu belum ada melakukan tip fluid gitu, belum Iya, ada angkat bendera gitu. iya. Itu yang kamu bilang barusan itu, eh ini aku kasih statement dari law of the game. Ada Hmm. pertanyaan gitu kan. Nanti aku tampilin. Apa yang terjadi pada saat eh, pemain tim yang nyerang, misalnya Hmm. pemain A itu berada dalam Hmm. posisi ngejar bola, tapi dia Hmm. dalam posisi offside gitu kan. Oke. Tapi si pemain A ini nggak nyentuh bola dan nggak mempengaruhi Hmm. pemain lain yang
merebut bola gitu. Dalam hal ini Ya. pemain B atau pemain C ini pemain lawan gitu kan. Mm-mm. Jawabannya apa yang terjadi? Apa yang harus Kalau kondisinya seperti itu. kondisinya seperti itu. Nah, jawabannya Mm-mm. adalah wasit melanjutkan pertandingan Mm-mm. selama pemain A enggak melakukan kesalahan yang berujung offside. Iya. Makanya itu yang karena Rashford itu nggak ada melakukan apa-apa Iya, kecuali kalau misalnya si Akanji posisinya dia di depannya si Rashford. iya, iya. Ah, ah. Ini mereka sama-sama nguber dan Akanji nggak ada melakukan intensi misalnya nih. Akanji itu masih di Di belakangnya belakang. Rashford tuh. Iya, iya. Dan itu Kecuali posisinya nggak deket-deket banget loh. iya. Mm-mm. Nah, yang lebih menarik lagi yang dibilang sama Dermot Gallagher mantan wasit Liga Inggris, aku lupa Dermot Gallagher Mm-mm. apa siapa gitu. Dia Mm-mm. di interview di kalau nggak di Sky Sport atau di mana ya, dia selalu dihadirkan tuh untuk mereview kondisi itu Mm-mm. langsung conference kan. Yang Mm-mm. dia bilang itu penilaian wasit di lapangan itu dia melihat posisi Akanji Mm-mm. tidak akan bisa mengambil bola itu. Iya, 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 iya. Jadi Mm-mm. bagaimana bagaimana bisa Rashford mengganggu Akanji. pergerakan dari Akanji Mm-mm. gitu Mm-mm. karena Mm-mm. ketinggalan dia sendiri di belakang. Mm-mm. Yang yang agak sulit mungkin eh, untuk berargumen posisinya Rashford ini yang selalu ngikutin bola itu, Iya, 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 ya iya, kan? iya, Dia iya. ngikutin pathway-nya bola itu kan diikutin terus tuh, Betul, betul. Ah, 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 ya kan? ah, Itu yang ah, agak sulit sebenarnya ah, ah. eh, karena mungkin kita sudah biasa melihat posisi kalau posisi pemain sudah offside, dia ada intensi untuk mengejar bola, Mm-mm. sudah pasti offside, gitu Offset. kan? Iya, 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 Ah, iya. Ah. jadi kalau aku ngelihat posisinya beda lagi, misalnya nih bola di pinggir lapangan, sudah pasti itu wasit akan langsung nih fluid karena nggak ada orang lagi yang bakalan running from behind. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Karena kan Mm-mm. posisi ini kenapa wasit sekarang new fluid setelah udah diproses dulu karena Ah, ah. memang aturan ini untuk memberikan advantage ke ya tim yang Yang menyerang. menyerang. Iya, iya, iya. Ah, 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 Ya ah. kan yang aturan yang baru ini Ah, gitu. ah, Jadi ah. karena memang kondisinya United lagi ada peluang untuk mencetak gol dan Mm-mm. ada Itu orang yang lari dari dilanjutkan. belakang, Mm-mm. makanya dilanjutkan. Mm-mm. 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 Ya, itu apa namanya? Sama sih. Aku juga nggak terkait. Pasti Rashford itu dalam hatinya dia tuh dari awal itu memang niat mau nyentuh bola gitu. Iya. Dia dari awal Nah, dia makanya udah di interview ditanya tuh mm, sama Bruno sama iya sama Bruno, Rashford. iya, iya. Kan dia bilang, emang apakah Bruno teriakin ke Rashford supaya jangan Ah, jentuh bola? Enggak ah, katanya. Cuman ah, ah. Rashford akhirnya ngelihat kalau Ada Bruno Bruno tuh lari. datang Iya, dan iya. posisinya lebih bagus. Ah, 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 ah. Dan di situ sebenarnya Rashford itu belum nyadar juga dia sebenarnya kalau posisinya Kalau dia offside. offside, iya, iya, iya. Cuman di luar dari Nah, itu semua, ini mm, tetap tetap dari subjektivitas wasit lapang utama. mm, mm, mm. Jadi bisa jadi kalau misalnya di pertandingan lain kondisi yang sama, bisa jadi keputusannya berbeda. Iya, iya, iya. Karena sudah lagi dari penilaiannya si wasit dengan konsultasi ke hakim garis Hakim garis, gitu. iya. Jadi nggak bakalan bisa nih yang argumen kontroversi ini berlaku di pertandingan yang lain gitu. Iya. Itulah beruntungnya United yang aku bilang. Tapi pernah kejadian kayak gitu juga sebelumnya. Yang mana yang Arsenal lawan siapa gitu. Aaron yang Ramsey itu Aaron Ramsey itu Ramsey offside. Tapi ah dia bergerak mau ngambil bola tapi ada Alexis Sanchez yang posisinya mm, onside dan Alexis Sanchez ngegolin dan itu disahkan. Gitu. mm, Jadi ini bukan bukan yang pertama. Cuma iya. karena ini adalah Manchester United, jadi Dan ada VAR. dan ada VAR. Jadi eh, ini eh eh, sah abu-abu tapi ya ini Manchester United gitu. Kalau aku Karena aku yang dicontoh case yang Arsenal lawan Chelsea itu yang Aaron Ramsey iya Alex Sanchez nggak iya ada VAR. nggak ada VAR di situ iya iya Jadi murni mungkin kalaupun itu benar apa enggaknya berarti tergantung
error apa Oh, enggaknya ah, keputusan wasit iya, gitu. iya. Seberapa banyak wasitnya dapat cuan gitu kan? Ini aku mau ngambil tweet dari orang yang tadi aku baca, aku lupa namanya siapa. Iya, iya. Uh, Nature is healing when Hmm. Manchester United cheat. Iya, apa ya? Mungkin mungkin bagi fans United yang adik-adik yang lahiran 2000 2010, 2005 misalnya kan. Ya, kita sudah melewati zamannya Howard Webb gitu kan. Clattenburg. Itu nikmat sekali gitu. Kadang itu kita sudah bisa menentukan ini menang apa enggak melihat siapa wasitnya. Tapi ya ini itu juga bisa jadi salah satu faktor eh, kepelatihannya Vergi dulu kan. Ya, Dia nggak intimidasi ke segan-segan. wasit. Sekarang kan kayaknya mulai zamannya Mourinho deh. Kapan misalnya Mm, ada pelatih ngomongin wasit, mm, itu dapat hukuman tuh misalnya kan. mm. Zamannya Vergi tuh Gak kayak ada. mau di swearing apa-apa di konferensi pers, kayak nggak ada yang berani kan. Iya, iya. Jadi itulah, camkan itu baik-baik. Nature is healing when Manchester Hmm. United cheat. Udah. Tapi inilah salah satu yang dibenci sama Fans fans lain. sebelah kan. Iya kan? Udah tahu cara menang United itu berbagai cara, yang halal apa nggak halal, songongnya minta ampun. Ya kan? Maka, makanya itu bukan cuman biasanya bukan cuman bersatu fansnya Liverpool apa segala macam. Mm-mm. Ya, itu yang dihindari sebenarnya. Udah cara Iya. menangnya itu Mm-mm. gitu kan. Iya, kenapa sebenarnya alasan kenapa fans-fans lain itu eh, bersatu, kita teguh bercerai, kita runtuh menghadapi Hmm. United ya karena itu sebenarnya songongnya nggak karu-karu. Makanya ada abu kan. Ya asal bukan United. Iya. Kalau di Ah. kalau versi internasionalnya ini anything but United. Anything but United. Tapi hal yang unik dari dua gol tadi malam itu, Mm, ini aku masih apa ya? Jadi setelah peluit peluit panjang ditiup, itu mm, masih gemeteran tuh tanganku tuh. mm. Karena di dua gol United itu aku nggak ragu-ragu mau selebrasi karena melihat proses golnya. Iya 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 Yang iya iya. pertama Bruno itu masih nggak percaya tuh. Heeh. Oh ternyata gol gitu kan? Karena Saking lamanya kita nggak merasakan yang seperti itu. iya, karena pada saat City unggul 1-0 pun itu Mm-mm. kayaknya sudah skor yang penting nggak dibantai gitu. Iya. Di fase itu Ah. yang penting nggak dibantai kan. Mm-mm. Mm. Kemudian proses golnya Bruno itu masih nggak percaya sampai pemain City melakukan kick off. Oh ternyata Mm. gol. Begitu juga golnya Rashford. Ah. Karena itu Dipikirnya offside. iya karena kan Ah, agak cepat itu kan. agak Cuman cepat ya. 2 menit apa-apa gitu Iya. kan. Cepat banget itu Ah, ah. prosesnya. Kemudian itu sampai mereka yang Rashford masih selebrasi gini, aku masih nggak selebrasi karena Mm. takutnya offside gitu kan. Mm, Sampai mm, City kick off baru pukul mm. meja. Anjing gitu, gol akhir gol gitu kan. Iya bener, karena makanya agak aneh itu pertandingan semalam. Beda pada saat lawan Arsenal tuh karena memang nggak ada yang agak Iya, kontroversi, jadi iya. mengalir aja selebrasinya gitu. Jadi unik itu Mm-mm. pertandingan semalam tuh. Ya memang unik dan sepertinya ini juga pertandingan yang cukup cukup jadi cukup meyakinkan fans United atas apa yang bisa ditawarkan sama Alexander Garnacho di sisi kiri gitu. Alejandro. Alejandro Garnacho Ah, di sisi kiri karena masuk di menit-menit akhir Ten Hag hmm, pergantian pemainnya bagus banget. Dia hmm. sadar timnya butuh pelari tambahan buat mengekspos high defensive line-nya City dan itu berhasil. Dan Garnacho nggak bukan pemain yang
bukan pemain muda yang demam panggung gitu loh. Hmm, Dia bisa bisa dengan tenang, meskipun umpan pertamanya itu di intercept, tapi dia hmm. bisa dengan tenang balik badan terus ngasih umpan lagi ke Rashford dan berujung gol itu. Sepertinya kita sudah bisa mulai melupakan eh, Viva Ronaldo dan mari kita sambut Viva Garnacho. Tapi itu yang kelihatan banget apa yang ditawarkan Garnacho dengan Sancho. Hmm, Kita sudah pernah bahas juga kan. Sancho hmm. itu skillful tapi nggak eksplosif kan. Iya, iya. Garnacho itu dia eksplosif tapi walaupun misalnya secara speed itu bisa kita lihat kalau kapan dia sprint Hmm. itu pasti kalau nggak di body kalah dia Iya, speednya dia. iya, 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 iya. Dia menang liuk-liuknya dia kan. Hmm. Liuk-liuknya untuk take ons-nya gitu. Take ons-nya, iya. Yang dia momen balik badan Nathan Ake kemudian golnya Rashford itu awalnya aku kira dia Cruyff turn. Hmm. Padahal sebenarnya biasa aja dia kan, kemudian Hmm. umpan datar gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya dibilang Sancho dan Garnacho, tipikalnya agak berbeda. Hmm. Mungkin Sancho karena udah nggak terlalu Jam masih terbangnya muda sih sudah sebenarnya. tinggi Sudah mungkin. iya, jadi kayak kelihatan lebih dewasa gitu Ya, loh bola kan. Tapi yang ya. dibutuhkan kondisi seperti ini tuh yang Kayak Garnacho eksplosif itu. seperti yang Iya, Garnacho iya. ini gitu. Bukan bukan pemain yang pakai Masih mikir gitu mikir. loh. Iya, iya, iya. Yang penting pemain yang bisa menerapkan taktik yang apa yang diinstruksikan sama pelatih gitu. Dan Hmm, Garnacho berhasil. sporadis ya. Sporadis. Serangan sporadis. Iya kan, kayak Iya. Martial itu kan apa ya? Dia kebanyakan mikir juga deh kan, Iya, nggak ada apa-apa yang ada ditawarkan ada gitu. ada itu yang dia bikin gerakan tambahan di kotak di lapangan tengah di area bertahan. Aku lah, ini Martial ngapain? Tapi aku bisa melihat seperti apa kira-kira bayangan taktiknya United di dengan Wout Weghorst sebagai striker. Hmm, Kalau melihat eh, taktik apa istilahnya yang dulu vertical football. vertical footballnya Erik ten Hag itu, Martial memang bisa hold up ball, tapi itu dia instingnya dia itu adalah bagaimana dia bisa lolos dari kawalan satu Hmm, pemain bertahan gitu. hmm, Dia bagaimana dia memanfaatkan ruang sempit untuk take on pemain. hmm, Sementara Weghorst itu hmm, bisa dibilang pemain yang mainnya simple. Kalau dia hmm, bisa link up play, dia bisa buka hmm, ruang dan bisa mengisi ruang, itu sudah cukup bagi Ten hmm, Hag dan mungkin itu mungkin yang akan jadi nilai plusnya Weghorst di lini depan United. Karena aku jujur saja seberapa seberapa kuat pun aku mau membela Anthony Martial itu kayaknya sudah kelihatan lah di hmm, pertandingan semalam itu kayaknya sudah nggak ada harapan lagi bagi Anthony Martial untuk jadi striker utama United hmm. dalam beberapa tahun ke depan. Itu sudah lewat sih kalau kalau menurutku pribadi seperti itu. Dan sebenarnya ini berkesinambungan juga dengan gayanya Ten Hag masalah transisi. Hmm. Eh, di proses transisi ini kan sebenarnya nggak dibutuhkan tuh striker yang bisa nahan bola lama. Iya. Ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Kunci key point dari transisi ini kan bagaimana melepaskan umpan secepat mungkin dan akurat kan. Mm-mm. Kalaupun Mm-mm. ada yang bisa pegang bola lama itu tugasnya si nomor 10 atau Mm-mm. si nomor 8, nomor 6 yang di Nomor 6, belakang. iya, 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 Bukan iya. lagi yang di depan Ah, gitu. ah, Jadi ah. key point yang kalau misalnya untuk menerapkan ya, gaya mainnya Ten Hag transisi cepat ini progresi ke depan Hmm. ya Martial sih kayak sia-sia kan beda Mm-mm. dia gaya mainnya Mm-mm. kecuali kalau tipikal seperti Jurgen Klopp yang si Firmino gitu. Firmino kan dia Hmm. nomor 9 tapi dia ke belakang dia. Dia Mm-mm. yang membagi bola ke Salah dan Mane dulu gitu kan. Mm-mm. Beda dia tipikal mainnya. Jadi Mm-mm. kalau Weghorst memang dia sudah paham juga dengan gaya main apa yang diinginkan Ten Hag, ya Mm. lebih cocok Weghorst dibanding Martial. Iya, dan kalau kita mau melihat apa kontribusinya Martial bagi United secara satu kesatuan tim gitu,
Hmm. kayaknya nggak ada yang benar-benar menonjol sih kalau aku lihat, dari link up play, dari Hmm. build up play, dari chance created, Ah. pass dan segala macam. Kayaknya memang minim minim ini sih, minim kreasi sih nomor 9-nya Hmm. kita itu. Cuman aku sempat baca tweet dari yang pandit, bukan pandit sih, ada orang luar. Jadi Mhm. dibilang proses pergantian yang pas Rashford pukul tanah Oh, terus mengekspresikan dia cedera, iya 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 iya. eh, kemudian kan Anthony Dos Santos kan langsung disuruh pemanasan Ah, kan. ah, ah, ah. Itu katanya bagian dari taktiknya Ten Hag mengelabui Pep. Karena kan Oh. pikirannya Pep itu dan semua orang yang nonton kayaknya Iya, iya. Anthony itu disiapkan untuk Untuk mengganti menggantikan Rashford kan. Rashford. Iya, 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 iya. Dan Ah. kalau kita perhatikan Anthony itu udah masuk duluan tuh ke lapangan, tapi Mm, nggak mm. ketahuan siapa Nggak, yang bakal diganti. betul, 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 betul. Dan ternyata Martial yang diganti Martial kan. yang diganti, aku juga kaget sih pas itu. Loh, kok si kawan masih di lapangan? Itu kan. Nah, kemudian pas Anthony masuk gantikan Martial, pemikirannya kan Rashford itu yang bakalan Jadi striker. dijadikan di tengah, Padahal nggak dulu, ya kan? sabar dulu. Iya, nah Anthony yang pada saat proses defensif, Anthony itu dipasang di tengah di posisi Martial Mm, untuk melakukan pressing kan. mm, mm, Tapi mm. pada saat transisi menyerang, Anthony itu balik ke sayap dia. Iya, balik ke habitat aslinya. Nah, ini jadi salah satu yang menariknya di pertandingan penting, pertandingan besar, hal-hal kecil kayak gitu itu berpengaruh banget tuh, nggak yang Mm. apa ya? eh kan yang dibilang kamu yang bilang apa siapa ya? Apa itu? Pep itu kan tipikal pelatih yang overthinking kan. Iya, iya overthinking. Mm. Nah, Makanya kalau jadi bisa mungkin dibuat overthinking dia. Ten Hag ini hal simpel itu yang sering luput tuh dari dia tuh. Iya, iya, iya memang. Pep Guardiola itu kan pemain, pelatih overthinking. Hal simple dibikin susah sama dia. Tapi aku masih berharap Pep itu melatih United. Sampai sekarang, Masih. wah, aku nggak menerima itu. Aku nggak tahu ya. Aku memang nggak bukan bukan tipikal orang yang bisa menikmati main itu penguasaan bola yang lama sih. Aku nggak kalau secara ini ya, secara taste ya, secara Eh, kesukaan gitu ya. Aku nggak suka tim yang kayak gitu. Aku nggak suka nonton tim yang lama banget, buka ruang apa, Positioningnya semua pemain dilibatkan gitu. Kalau bisa satu dua tiga kelar udah. ekstra pas kan. Tapi itu dia, jangan sampai ceritanya ini sama seperti Mourinho. Mourinho ke United itu sudah habis, Iya, 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 ya kan? iya. Mourinho kalau 2010-an tuh masih anu lah dia. Mm-mm. Nanti Pep nih datang udah habis dia, Habis anu juga baru datang iya, dia. itu sudah. Iya, Mourinho. Tapi enggak, Mourinho enggak habis kok. Masih sekarang loh, sekarang di Roma jagonya. Tapi sebelum kita tutup ini anu Oke, sebelum kita tutup review review ini, yang menyenangkan. ya, satu hal yang paling anu sih yang berharga dari pertandingan tadi malam itu, Hmm, kemenangan ini tidak hanya bernilai 3 poin untuk United mhm, lawan City semalam. mhm, 3 poin yang berbeda jika dibandingkan misalnya lawan yang lain. Jadi kan ada sempat bilang tuh eh kalah di pertandingan ini akan sama aja dengan kalah yang misalnya nanti mhm, lawan Crystal Palace nih kan. mhm. Karena apa? Kemenangan ini memangkas sebelumnya ini kan 4 poin nih 4 poin. jaraknya Sekarang mereka tinggal kan. satu. Mhm, Menjadi 1 poin antara City peringkat mhm. 2 dengan United Peringkat peringkat 3. 3. Iya, Tapi jika United kalah, jaraknya jadi 7 poin. iya. Jadi secara teknis kemenangan semalam itu bernilai 3 poin tapi value-nya 6 poin. Hmm, hmm, Kalau kalau kalah jarak 7 poin, sekarang jadi 1 poin nih mhm, jaraknya kan. mhm, Jadi ini salah satu pertanyaan kunci sama seperti yang aku bilang di preview kita kemarin, akan menentukan nih untuk sampai di akhir musim nanti karena mhm.
besok bukan besok, pertandingan selanjutnya lawan Crystal Palace, kemudian Hmm. weekend Lawan lawan Arsenal. Arsenal. Nah, Sekarang jarak poin United itu dengan Arsenal itu 4, 6 poin. 6, 6. Nah, Iya, iya, kalau iya, iya. nanti menang lawan Spurs jadi 9, tapi kayaknya sih bakalan kalah nih Arsenal ya. Arsenal ini. Iya, iya, iya. Jadi secara Harus. teknis 3 poin arahan semalam, tapi value-nya 6 poin kalau bagiku. Iya, iya, iya. Ya, aku ya aku nggak bisa berkata-kata lagi dari pertandingan semalam selain nature is healing. Jadi kira-kira gimana mau Apa itu? rencana mau nonton di Old Trafford nih? Ya jarak Old Trafford sama Newcastle cuma 3 jam. Iya, iya, Bisa iya. naik bus jadi ya harus harus nyempetin satu kali. Eh, Tapi kalau menurutmu United itu ada di jalur title race atau enggak ya? Sebelum pertandingan semalam enggak. Jadi setelah ini, Ah, United sekarang udah mulai apa namanya? Bisa jadi ini jadi mengganggu lah di title race. Kalau hmm, dibilang kansnya masih masih terbuka banget gitu. Masih hmm, baru baru 18 pertandingan kan, masih ada setengah lagi, masih hmm. masih paruh pertama musim gitu. Jadi masih bisa terjadi semuanya. Masih ada Brighton yang bisa mengganggu Arsenal juga nanti. Dezerbismo. Eh, aku jadi ingat Ten Hag pada saat konferensi pers pada bulan berapa itu yang ngomong Hmm, Liverpool sama City itu tim yang bagus gitu, tapi hmm. eh, ini adalah akhir dari era mereka. Iya. Itu statement yang strong statement ya, dan Iya. berani ya, Mm-mm, mm-mm. eh, untuk menyampaikan itu. Nggak tahu sebenarnya dia eh, gambling juga menyampaikan sebagai cywar gitu kan, Mm, mm-mm. eh, untuk menandakan kedatangannya Erik ten Hag has arrived in England gitu kan. Mm, mm, Jadi mm, mm. eh, ya itu statement yang anu ya. Kalau sejauh ini kita lihat semakin benar pernyataannya gitu. Tapi Mm, ya tetap di akhir musim lah yang jadi penilaian akhirnya. iya, iya. Semoga saja eh, awal Februari itu jadi persaingan makin makin ketat. Ya selisih antara peringkat 1 sampai peringkat 3 boleh lah selisih 3 poin gitu kan. Dia. Dan kalau misalnya kita melihat klasemen liga secara Hmm, keseluruhan, dua tim yang mengejutkan itu Newcastle sama Fulham. iya iya. Dan Jangan yang lebih mengejut Brighton itu tujuh, Brighton itu masih tujuh. ada 2 Iya, pertandingan loh dibanding Brighton ada Fulham 2 tuh. pertandingan dan bisa poin +6, artinya Brighton Hmm. bisa masuk di 4 besar, 5 besar. 36 ya, 5 besar lah. 5 besar. Hmm. Mm-mm. Newcastle lawan siapa nanti nih? Ini juga Newcastle juga agak-agak mengerikan juga ini tim satu ini. Newcastle lawan Fulham sekarang masih Lawan kosong Fulham kosong. ya masih 0-0. Mhm. Ketemu mereka. Oh iya, peringkat 4 sama peringkat 6. Hmm. Oke, sepertinya obrolan Derby Manchester ini sudah klimaks dan dan semoga Stuart Atwell dan Hakim Garis diganjar medali seperti yang kamu bilang di akhir musim nanti gitu. Dia harus dapat Hall of Fame. Hall of Fame atau kalau enggak Guard of Honor ya. Iya. Karena ini murni keputusan pribadi kan, Iya, subjektif kan. keputusan subjektif. Iya, iya, iya. Jadi layak tuh diberikan tuh. Mm-mm. Oke, thank you, Midian. Ya. Review Derby episode 18.
Ya, sepertinya 18. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di The Number 10 Show. See you on the next episode. Bye-bye. Bye, thank you, thank Thank you, you. thank you.